Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lubi Kabupaten Bulukumba. Beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa telah terjadi diskusi soal nasab di Banten. Dan ada salah seorang dari pembela klan Habaib yang namanya Wafi atau Ustaz Wafi ya, yang selama ini berjibaku dan terkenal selalu berdiskusi dengan orang-orang non-muslim. Kali ini dia mencoba keberuntungannya untuk bermain-main di wilayah isu-isu internal, terutama dalam hal ini yang lagi melanda Kelang Balawi, dan dia pasang badan di situ. Ada satu pertanyaan yang keluar dari beliau, di mana pertanyaan itu mengarah kepada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani yang kebetulan waktu itu tidak ada dalam diskusi tersebut. Pertanyaan itu adalah intinya mempertanyakan soal dalil terkait soal kitab sesaman. Karena kita tahu bahwa dalam diskusi itu mereka tidak mampu mengungkapkan sama sekali kitab yang sesaman dengan orang-orang yang hidup di zaman dimana leluhurnya Ba'alawi, dalam hal ini Ubaidillah, hidup. Dan semua orang kemudian berharap bahwa pada diskusi saat itu mereka semua akan memaparkan kitab-kitab yang sejaman, sebagaimana apa yang dipertanyakan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani di dalam tesis ilmiahnya. Oleh karena pertanyaan tersebut, maka Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani tidak tinggal diam. Beliau menulis bantahan terhadap Wafi atau Ustaz Wafi di dalam salah satu buletin yang dikelola oleh RMI. Bagaimana tulisan tersebut atau bantahan tersebut dari Kiai Imanuddin Usman? Coba kita Al-Ustaz simak Wafi secara selanjutnya disebut bersama-sama. Wafi mempertanyakan apakah ada dalil yang mengharuskan adanya kitab sezaman untuk kesahihan sebuah nasab, sedangkan para ahli nasab menyatakan bahwa sebuah nasab bisa dikatakan sahih apabila sudah mendapat legitimasi seorang nasabah. Begini, kebenaran itu sederhana, adalah ia yang masuk akal dan dapat diterima oleh semua orang. Tidak bisa bagusnya sebuah sepeda motor hanya dengan kesepakatan para dealer motor. Ia juga harus bagus menurut logika konsumen. Ada sepeda motor bekas, lalu sepakat para dealer motor mengatakan bahwa motor ini bagus. Apakah motor itu memang bagus? Harus diuji terlebih dahulu oleh konsumen agar bagusnya sepeda motor itu bukan hanya menurut kalangan dealer motor saja, tetapi juga oleh konsumen, bahkan oleh semua orang. Ketika diuji konsumen ternyata suara mesinnya jelek, tentu logika konsumen akan mengatakan ini sepeda motor jelek. Kata sang dealer, motor ini bagus. Kalau tidak percaya tanyakan dealer sebelah, pasti menjawab motor ini bagus. Kata sang konsumen dalam hati, ya jelas kalian kan saling menjaga, wong kalian saling tahu kualitas barang kalian masing-masing. Ada masalah kalau yang lain mengatakan sepeda motor ini jelek, maka Anda juga akan membuka kejelekan barang milik dealer yang lain itu. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya, begitu pula nasab. Tidak bisa nasab itu sahih hanya karena kesepakatan ahli nasab. Kata Ibnu Mas'ud, para ahli nasab itu pendusta. Syekh Mahdi Rojai mengatakan nasab Ba'alawi sahih. Ini iklan, lalu kita uji alasan disebut sahihnya itu apa. Pokoknya paling sahih. Dalilnya mana? Pokoknya sahih. Tidak bisa. Kebenaran itu harus dapat diterima oleh semua orang. Kok bisa? Syekh Mahdi Rojai mengatakan Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Sementara ulama yang dekat zamannya dengan Ahmad bin Isa mengatakan Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Sanadnya mana? Kitabnya mana? Kecuali kalau anak lainnya sama-sama tidak dicatat sejak dahulu kala, mungkin bisa diterima. Lah, wong anak lainnya sudah dicatat semua, ada 3 orang, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu 550 tahun berikutnya baru ada nama Ubaidillah ditambahkan. Logika awam saja tidak akan menerima. Ini dibikin-bikin, ini pasti palsu. Kata Wafi, penulis tidak jujur ketika mengutip dari Google tentang syarat kesahihan nasab harus tercatat di kitab nasab. Tapi penulis tidak mengambil kelanjutan narasi berikutnya, yaitu selama 2 abad. Ya jelas harus dihilangkan.
Karena tidak masuk akal, masa iya nasab yang sudah 11 abad kesahihannya hanya cukup selama 2 abad ke belakang? Bagaimana jika ditemukan bukti 500 tahun lalu nasab ini hanya nyantol? Jelas ketercatatan 2 abad itu tidak ada artinya. Dalam ilmu fikih, ketercatatan 2 abad itu disebut qorinah, ciri bahwa sebelumnya tercatat, tetapi jika memang ada bukti sebaliknya sebelum 2 abad itu, maka qorinah itu gugur. Nasab para Habib ini sudah tercatat 200 tahun yang lalu, bahkan 500 tahun. Apakah itu menunjukkan sahih? Tidak, karena ada bukti bahwa nasabnya baru ada abad 9 Hijriah, sebelumnya tidak ada, dan banyak bukti kuat nasab ini memang baru diciptakan keyakinannya di abad itu. Wafi juga mengatakan, penulis mengambil pendapat Syekh Mahdi Rojai dalam satu hal, namun hal lain menolaknya. Betul, karena penulis mengambil pendapat orang hanya yang benar menurut logika. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran syar'i, maka ukurannya adalah logika syariat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran umum, maka harus tidak bertabrakan dengan logika kebenaran secara umum pula. Semua orang, kata Imam Malik, bisa diterima dan bisa juga ditolak kecuali Nabi Muhammad SAW. Para ahli fikih membuat kaidah antar mereka. Siapapun bisa menguji kaidah itu. Jika ada penyimpangan harus diluruskan. Apalagi banyak ahli nasab yang bukan seorang fikih, di mana istilah fikih banyak diadopsi, namun kemudian maknanya diinterpretasi menjadi di kalangan mereka, seperti tentang syuhro dan istifadhoh. Eleanor Roosevelt berkata, orang besar bicara ide, orang biasa bicara peristiwa, dan orang kecil bicara orang lain. Kita juga bisa mengatakan orang besar membuat kaidah, orang biasa menganalisa kaidah, orang kecil berpegang teguh dengan kaidah orang lain. Yang dilakukan oleh orang kecil adalah mempertengkarkan kaidah-kaidah yang dibuat orang lain, lalu berhenti sampai di situ, tidak menganalisanya dengan karunia besar akal yang Allah anugerahkan kepada semua orang. Masa sudah berganti, umat Islam Indonesia semakin cerdas. PBNU mencanangkan fikih peradaban. Kita verifikasi setiap tafsir yang lemah untuk dibawa ke tengah-tengah pertengkaran pemikiran. Kita hadapkan dengan dalil-dalil agama yang sahih, sehingga mencapai titik kebenarannya yang hakiki. Jadi ini lumayan panjang ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi untuk lengkapnya silahkan cek sendiri di blog rminubanten.or.id ya. Dari jawaban atau bantahan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, saya kira memberikan penegasan bahwa betapa memang nasab Kelambalawi ini betul-betul terputus nasabnya ya. Artinya sampai hari ini tidak ada satupun dari mereka yang berhasil memberikan gambaran ataupun jawaban yang betul-betul sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani terkait soal tafsir saman. Oleh karena itu solusinya saya kira tidak ada pilihan lain bagi Kelambalawi kalau sampai hari ini masih merasa sebagai cucu Rasulullah SAW, tentu harus melakukan tes DNA. Dan kalaupun misalnya mereka tidak berani melakukan tes DNA, ya terserah. Yang pasti bahwa isu di luar sana yang beredar ketika video pertanyaan Wapi dianggapnya oleh orang-orang pendukung atau para budak-budak ini, dianggapnya bahwa tesis Kiai Marungkat, saya kira di sini memberikan penegasan bahwa sesungguhnya secara tegas justru sebaliknya yang semakin rungkat adalah nasab mereka semua. Karena itu terserah kepada orang-orang yang masuk dalam kategori Kelambalawi ini mau tes DNA atau tidak. Urusan kita bahwa selama mereka tidak pernah melakukan tes DNA karena tidak mampu membuktikan kitab sezaman, maka mereka bukan lagi cucu Rasulullah SAW. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak menghormati mereka. Selama mereka tidak kurang ajar, selama mereka beradab, selama mereka betul-betul memiliki ilmu pengetahuan agama, memiliki adab yang bagus, congornya tidak barbar seperti congor Baras Maik CS, maka tentu kita wajib untuk menghormati mereka semua sebagai manusia.
Artinya itulah konsekuensi logis hidup di dunia ini. Kita harus satu sama lain saling menghormati dan menghargai. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini memberikan manfaat buat kita semua sebagai khasanah pengetahuan terkait soal bagaimana rungkatnya nasab Lambak Lawi dan bagaimana Ustaz Wapi ini kemudian dirungkat pertanyaannya oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.